as a leader, if my employees itu not able to do something or do something wrong, partly it's my fault gitu. Jadi karena kan dengan masa kayak karena aku leadernya ya, misalkan mereka ada salah yang sesuatu yang apa yang fatal atau gimana sampai fatal deh gitu, itu berarti juga partly my fault. Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hai. Welcome back. Hari ini inspirator kita tentunya seorang perempuan, wanita, berprestasi ya. Berprestasi, betul. Teman juga. Dia adalah Claudia Sastra, panggilannya Odi. Hai Odi. Welcome to our podcast. For inviting. Nah El, Odi ini adalah founder dari Emaku dan co-founder dari Little Joy. Produknya ada di sini. Ada di depan. Ada di depan. Ya, ada di depan ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Yes. Gak cuma tentang bisnis, gak cuma belajar bisnis, tapi juga belajar Odi sebagai wanita karir dan tentunya perempuan untuk bisa menginspirasi para working ladies. mom ya. Working mom. Okay. Di sini kita panggilnya ladies. Ladies kita ngomongnya. Yes, okay. So maybe aku dulu kali yang nanya ya. Ini kan aku tadi sempat lihat-lihat nih produk dari Emaku dan Little Joy gitu. Ada kemiripan, tapi ini menarik banget sih. Mungkin ada yang satu pengen aku tanyain adalah how did you start developing your product at first? Terus kamu tuh apa sih inspirasinya pertama banget untuk develop apa? Pertama Emaku dulu kali ya. Iya. Gitu. Boleh share sedikit. Jadi dua-duanya itu sebenarnya ya sama ya kayak karena yang terinspirasi tuh pastinya dari environment keluarga yang dimana semuanya udah entrepreneurs. Jadi gue harus bisnis nih. Emang gue orang suka cari masalah sih buat diri sendiri gitu. Jadi ya udah, tapi bercanda. Maksudnya tuh cari masalah ya buat diri sendiri, tapi pastinya harus bantu orang lain gitu ya, or my customers gitu. Nah, kenapa awalnya tuh Emaku ya kita di bidang makanan, bumbu makanan. Karena first of all pastinya I'm a foodie, so I really enjoy doing it. And di awal itu karena mungkin nggak dipercaya ya sama keluarga ya, awal-awal gitu. Jadi kan apa yang udah ada di keluarga ya udah just do it gitu, lanjutin aja. Tapi kan I also have my own dream gitu sebenarnya, dan kayak ya gue mau gitu. Terus nggak dipercaya. Untungnya itu malah jadi bensin gue gitu loh. Malah jadi kayak bagus ya, outputnya gitu bagus loh. nih. Jadi cuman ya harus nekat-nekat juga ya gitu. Jadi ya udah dari situ yang tadinya nggak percaya tapi now they're my number one supporter gitu. Jadi ya serunya di sana ya kalau misalkan bisnis gitu kan. Ya. Terus kalau yang Emaku ini memang dimulai 2016. Terus aku mulai fokus itu di 2018. Makanya kita mulai masuk ke supermarket. Terus kita jadi supplier Horeca juga gitu ya. Itu di tahun 2018. Dan di tahun 2021 itu kita mendapatkan partner, which is Emaku is acquired by Bukalapak atau Open Labs, and it was a good decision lah for me gitu. It was a good decision that they've been helping me run the operation side as well as meminimize my stress. Karena gini ya, kayak I believe there are two types of stress ya. Satu tuh stress yang memang udah ya memang seharusnya it's given. Emang lu udah harus stress, misalkan contoh loss of a loved one, ya memang harus stres. Tapi the second one itu stres yang kita buat sendiri sebenarnya, gitu. Jadinya gue mau dengan adanya partner ini ya, at least stres yang gue buat sendiri ini berkurang gitu loh, gitu. Nah jadinya ya we've been beres-beres internal itu oke banget sih dari pas lagi COVID kemarin. Jadi di saat kita get acquired, kita juga benah-benah lah di dalam supaya foundationnya juga udah kuat.
di saat kita mau grow gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang Little Joy itu juga similar but different. Similarnya itu ya pastinya drive-nya dimulai dari yang awal ya, memang pengen punya brand dari awal gitu loh, pengen punya retail products gitu. Nah, cuman kalau yang Little Joy ini memang I have a partner gitu dari awal. Dari awal. Jadinya kita ketemu, terus habis itu ternyata vibe-nya cocok ya, sama-sama planning. Tapi terjang dulu gitu baru sambil planning. Sama-sama jadinya kayak ayo let's just do it dulu gitu loh. Nah habis itu ya udah, dan ternyata marketnya juga ada ya di saat itu, kayak market baby. Mungkin karena COVID ya, jadi kayak babies banyak banget bermunculan kan. Betul. Jadi, that's why we see the market is there. Kayak we share the same vibe and way of thinking juga gitu. Jadi ya here we are now, Little Joy udah 2 tahun gitu. Perjalanannya dua-duanya roller coaster, but it's worth it. Belajar banyak. Ya just keep doing it aja sih gitu ya. Mungkin Hebat. Perjalanannya singkat cerita begitu. Hebat Tapi itu juga gak sih kalau misalnya kayak kita punya bisnis, punya usaha gitu, ya pasti awal-awal roller coaster juga ya gak sih? Iya. Ya kan, experience. Tapi yang gue suka tadi maksudnya dari yang Odi bilang, ya udah terjang aja Terjang dulu. Itu kayak just do it first gitu. Just ya? do it first gitu. Yeah. Cause like I believe that kayaknya pelajaran yang paling penting, yang paling kita dapetin berharga itu malah yang di lapangan ya. Gitu. Bener sih. Memang maksudnya jangan sampai kita nggak bisa bedain antara nekat dan tekad ya. Anggapannya kita boleh ada tekad tapi jangan nekat gitu. Kalau misalkan nggak bisa ya jangan dulu. Cuman maksudnya tuh jangan kelamaan planning. Gitu. Bagus. And try to like do it mungkin secara wisely mungkin ya. Jadi penting untuk mengambil step pertama itu dulu sih kayaknya. Betul. Karena kan banyak orang yang maksudnya mau memulai sebuah bisnis, dia mungkin lama banget di planning tapi nggak jalan-jalan. Akhirnya ada plan A B C D E. Iya, plan A, plan B gitu kan. Meeting terus tapi nggak dilakukan. Nah, kayaknya Odi ini juga tipe yang biasanya prosesnya gimana tuh, Di? Let's say Little Joy lah, for example. Biasanya kamu misalnya planning tuh biasanya berapa lama sih sampai akhirnya kayak oke, udah just do it aja yuk, kita coba gitu. Prosesnya seperti apa biasanya? Mungkin prosesnya tuh pertama ya, harus selalu yang paling penting kita tahu nih objektifnya mau apa dulu gitu. Dari objektifnya apa itu kan goalnya, baru kita hitung mundur oke, how to do it gitu loh. Nah dari situ kita pecah-pecah lagi, yang penting make sense, and I don't expect it to be perfect. I expect it to be imperfect, and kayak we perfect it along the way. Gitu loh. Yang penting kita harus agile aja kali ya. Maksudnya kayak kita yang penting mau belajar dan cepat aja gitu geraknya gitu. Karena nggak bakal perfect anyway. Kayak everything change gitu. Betul. Sampai dapat product market fit itu ya. Kan ada prosesnya tuh kan. Iya pasti ada prosesnya. Dan ada kok pasti yang namanya semua FMCG retail company yang udah gede ya, pasti ada produk yang discontinue gitu loh. Jadi yang paling penting mungkin kuncinya ya jalanin dulu aja ya. Dan kayak kita juga nggak boleh attach to one particular product gitu yang kayak ini gue suka banget, pokoknya ini harus ada selama gue masih hidup gitu ya, nggak mungkin gitu. Kalau misalkan memang kita anggapannya jualan makanan Afrika terus ternyata nggak cocok di sini, atau makanan manapun gitu nggak cocok, nggak diterima sama Indonesia, dan begitupun juga dengan sebaliknya ya. Ya kita harus terima ya. Dan beradaptasi. Beradaptasi benar. Soalnya adaptasi itu juga salah satu hal yang paling penting sih menurut aku. Kalau mau jadi seorang entrepreneur, nggak bisa kadang-kadang kita memaksakan. Kayak waktu itu kan belum ada COVID kan, tiba-tiba COVID datang, kita sebagai pebisnis harus lagi beradaptasi, adjust lagi dan sebagainya. Benar. Iya Nah sih. mungkin yang aku pengen tanya juga nih menariknya adalah Odi berarti sekarang punya 2 partners ya, satu di Emaku dan di Little Joy, kayak gitu yang tadi sempat kamu share. Iya. Nah mungkin ada tips nggak di finding, atau mungkin kayak yang tadi kan kalau di Little Joy kan kamu ketemu dari awal kan, ketemu dari awal, get the click, and then kamu bisa jalan bareng.
Oke. Apa tips kamu untuk menemukan partner? Cari partner ya. Cari partner bisnis terutama. Nah, Oke. Mungkin aku cerita dari sudut pandang aku ya. At least it works for me gitu. What works for me itu nomor satu yang paling penting. Yang tadi aku udah sempat ngomong tuh. Yang vibe-nya. penting tuh harus vibing dan bisa bikin stres kita berkurang. Gitu. Jadi vibing tuh apa sih maksudnya? Yang paling penting I think kayak kita harus megang value yang sama ya. Gitu. Jadi value itu menurut aku yang paling penting tuh 2. Jadi yang nomor 1 itu kita harus bisa berkomunikasi gitu. Jadi tutur katanya juga harus yang baik dan harus saling respect each other mungkin ya. That's number 1. Terus number 2 itu harus mau belajar. Gitu. Harus mau belajar genuinely dengan secara tulus mau belajar terus. Gitu. Karena aku punya prinsip diri sendiri aja gitu ya. Di saat misalkan kita dikritik sama partner kita atau siapapun itu gitu, always come with an empty bowl. Karena di saat kita datang dengan bowl yang udah penuh, apapun kritikan itu pasti tumpah dan kita gak akan bisa terima gitu. Jadi kayak come with an empty bowl, terima, tampung dulu semuanya, give it a day, introspeksi diri, habis itu baru either kamu apologize or explain yourself, gitu aja gitu. Karena kalau misalkan kita selalu yang kayak udah tumpah dan enggak gue pasti benar gitu, ya gak akan ketemu gitu. Jadi mungkin values itu 2 yang harus partners gue ini punya gitu ya, yang kayak that's my 2 rules yang kayak harus ada gitu. Dan yang ketiga salah satu kan tadi values ya, ngomongin values. Dan yang kedua ini sama pentingnya itu harus ada skill set yang saling melengkapi each other. Jadi something that I don't have, dia punya. She or he must have gitu. Nah itu jadi yang mengurangi stres itu tadi betul, ya. mengurangi stres. Prinsipnya stres harus berkurang. Iya dong. Iya, jadi kayak dan dengan skill set ini yang berbeda, terus kan juga ada values tadi ya yang saling mau belajar. Itu bergabung ya kita jadi semuanya harus bring something to the table. Karena kalau misalkan bayangin kalian partner, terus habis itu satunya yang kerja keras, satunya lagi nggak bring anything to the table. Oke lah, satunya baik mungkin kayak really love you as a friend gitu, but then it's not gonna be sustainable. Pasti akhir-akhirnya setuju. Ujung-ujungnya ya kan. Di saat kita anggapannya kan kita setiap hari juga nggak mungkin moodnya baik ya. Pasti ada capeknya juga gitu. We're just human. Dan I think semua partnersnya ini including myself has to have, anggapannya apa ya, kita harus tahu diri intinya, harus bisa give something to the table, itu aja. Iya. Setuju. Kan ada yang bilang tuh, katanya kalau misalnya berpartner itu, apalagi sama temen sendiri, Finvok pernah angkat ini sih. Iya oke. Itu bisa kebanyakan pecah dan ribut nih. Iya. Gitu. Nah sama yang partner Little Joy ini memang dari awalnya sudah berteman atau memang teman ketemu lama mungkin. Teman lama atau ketemu and then jadi partner bisnis di. Oh, udah teman quite lama juga sih. Iya. Jadi udah kenal kayak, juga. Udah kenal kan. ya. Iya. Udah kenal, terus habis itu emang ngobrol-ngobrol. Udah lebih nyaman biasanya. Gitu. But then we set up the team with the other co-founders yang memang yang tadi aku bilang skill setnya beda-beda. Terus akhirnya kita build the right foundation, gas gitu. Yes. Iya. Oke, memang ya cari jodoh ya emang. Cari jodoh, Cari bener jodoh. banget. Kita selalu bilang kayak selalu kita tanya inspirator kita kalau yang berpartner nih punya partner ini seperti mencari jodoh. Betul gitu. sekali. Mencari suami gitu ya. Iya, tapi memang gue admit emang yang komunikasi, bagian komunikasi itu emang juga penting banget sih. Kadang mungkin nggak tahu ya, mungkin kita lagi semuanya lagi banyak stres, tension gitu, mungkin tutur kata atau yang nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik itu juga bisa. Iya. Awal dari perpecahan. Tapi aku setuju yang full of respect juga respect sih. Yang itu Odi sih, bilang. betul. Bener, segala sesuatu maksudnya kalau kita ada respect sama partner kita, I think semua harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Bener sih. Tapi Odi sendiri pernah ribut gak? Kalau mau Slack-slack open-openan gitu. slack gitu loh sama Ribut partner. pasti dong. Oh ya? Pasti ya. Kita belum pernah ya. Tapi jangan ya. Tapi ributnya bukan ribut yang kayak Iya. gimana ya. Ini ributnya Beda lebih pendapat kayak Beda pendapat. iya, dan I think Iya. kayak it's very important to have that.
Yes. First, so Betul. that we know each other more. Number 2, supaya semuanya nggak cuma satu ide doang ya. Jadi ada satu Ya, gini maunya ini. setuju, betul. Iya. Benar. Kalau nggak ribut belum tentu baik, karena siapa tahu Iya. idenya hanya datang dari satu orang aja gitu ya, yang satu terima aja gitu ya, nggak berpendapat. Iya sih, berarti begitu tuh nggak bakal ribut sih. Kalau yang satu kayak oh iya oke iya, tapi nggak ada kontribusi ide. Kadang-kadang kan keributan itu bisa terjadi ketika saling berkontribusi ide, bertukar pikiran. Iya. Mungkin bukan ribut lah, perbedaan pendapat kali ya. Benar, aku setuju. Iya. Bukannya ribut Iya, yang kayak iya, berantem benar. gimana, Iya. enggak. Tapi itu justru penting sih beda menurut gue. pendapat. Ya. Karena ya itu pertukaran ide dan ya itu akan terjadi dan mungkin bakalan bisa berkembang juga ya dari itu sih sebenarnya gitu. And I think kayak that's very normal ya, especially misalkan kita goalnya juga maksudnya kayak harus ada growth berapa gitu ya, pasti kan harus lari ya semua. Iya. Yang penting kita trust each other, that both all of us itu nggak ada intention buruk. Nothing is personal, semuanya professional. And outside office ya we're friends. Itu aja. Betul. Yeah. Nah, kalau dari aku nih pertanyaannya di Betul tapi kayak ya betul. Apa yang mau dibilang betul, sambil mencerna. Aku pun juga masih belajar. Tapi aku kadang ini ya, kadang merasa emosi itu loh. Emosi. Cewek lagi. Cewek kan. Oh ya, kan partnernya susah. semua cewek ya. Nah itu loh, Nah, gantian tanggal dapetnya dicatat. Biasanya kalau PMS Hormon lagi gantian, nggak hormon stabil. lagi nggak stabil. Iya. Tapi aku penasaran ini Di, menurut kamu adalah leader seperti apa? Nah, Wah, Kan tadi dari cara ngomong Odi kan kayak Diplomatis very diplomatis kayaknya. nih. Odi nih menurut Odi sendiri ya, Odi nih leader seperti apa sih? kalau leader mungkin aku personally not very comfortable to call myself kayak Leader. okay, I'm your boss gitu, kayak Okay. you work for me gitu, kayak I'm your boss, listen to me gitu. Aku mungkin emang secara personality kayak nggak bisa begitu gitu ya gitu. Jadi aku lebih prefer sebenarnya tuh chill aja di kantor, kayak kita bisa ngobrol supaya orang mungkin teman-teman atau karyawan kita di kantor tuh bisa saling throw in ideasnya mereka. Terbuka Jangan ya. sampai mereka takut Nyaman. gitu. Betul. Jadinya I don't want to lead with fear ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin dan yang paling penting as a leader, if my employees itu not able to do something or do something wrong, partly it's my fault gitu. Jadi karena kan dengan masa kayak karena aku leadernya ya, misalkan mereka ada salah yang sesuatu yang fatal atau gimana sampai fatal deh gitu, itu berarti juga partly my fault. Berarti kan dari I sendiri nggak monitor gitu, dan mungkin ada sistem yang di perusahaan yang kurang baik, Luput gitu. lah ya jadinya. Nah tapi kalau misalkan I see that this person itu memang udah diomongin susah banget gitu ya, kan aduh kenapa kita nggak ketemu gitu ya, kayak udah nggak bisa nih, nggak kuat gitu. Nah aku pun juga bilang kayak ya probably it's not because dianya nggak mampu atau dia bodoh atau dia gimana, no, it's because mungkin simply dia not the right person at the right position, right place gitu. Iya, jadi ya kita nggak usah maksa lah, udah mendingan kita part ways dengan baik-baik. Mungkin di perusahaan lain kalian ini akan berkembang, dan kita pun juga akan berkembang gitu dengan orang lain gitu. Gitu. Jadi mungkin as a leader aku juga bukan yang kayak maksa dan suka marah-marah ditaktor tanpa gitu lah ya. reason gitu. Kelihatan sih tapi memang kelihatan. Kelihatan dari hati ya. Cuman ini dia nggak mau lead with fear, tapi kan kadang-kadang kita sebagai maksudnya pemimpin lah ya, bukan kayak like bossy. Harus tegas gitu. Iya, betul. Karena beda tipis kan. Kalau kita nggak tegas, takutnya juga. Iya, pastinya. Nah, kita apa adanya aja, kayak semuanya by data gitu. Kalau misalkan emang by data ya. Kita lihat aja, okay, this is your data dari bulan 1 sampai bulan sekian, hasilnya gimana, nggak mencapai, explain yourself kenapa. Ya jelas aja kan gitu, bukan yang kayak semata-mata kok gini sih, kok kamu begitu sih, not kayaknya by feeling ya, with data ya. Berarti ada KPI dong setiap kayak divisi. lebih iya dong, harus ya.
berarti tipe leader yang work based on KPI. Ada loh leader yang nggak ada KPI loh. Based on data. Belajar. Dulu aku awal juga enggak kok. Iya. Sampai akhirnya mungkin sedih sendiri. Kayak mau marah nggak bisa, mau ini nggak bisa. Landasannya apa? Iya, karena nggak ada apa. Iya benar sih. Nggak ada Emang sih. targetnya. Betul. Tapi itu salah satu menurut aku seorang maksudnya entrepreneur harus juga belajar gitu ya. Kayak aku juga belajar memang kayak kemarin nih baru rapihin lagi KPI. Emang capek sih ngeset itu dan kan. tidak mudah ya betul. Dan gak gampang Iya. gitu. Tapi memang kita harus work by system juga sometimes supaya Iya. jelas kan. Betul. Oh resultnya seperti ini, terukur lah. Iya. Aku juga masih belajar kok sampai sekarang. Untuk bisa rapih dan itu tadi terstruktur, Aku pun juga. disiplin. Oh my god, kayak susah banget. I don't think SOP itu bisa perfect dari day one. Kayak it will never be perfect forever. I mean like kita harus, karena gini, kalau misalkan kita udah bilang nih kayak oke, SOP gue udah perfect gitu, ya berarti kita nggak mau belajar dong. Pasti kan ada masalah lain kan yang beda lagi kondisinya gitu. Benar. Jadi ya nggak apa-apa, buat terus revisi terus tapi sesuai. Itu revisi terus, tapi kadang-kadang tim kita juga kayak ngerti Bingung gak ya sih? sih? Kok revisi Capek. lagi? Iya. Kok berubah lagi? Tapi Cuma balik lagi, memang we have to. We have to Itu kan sometimes. apa tuh namanya? Ya adaptasi, Kita part of adaptasi, adaptasi dan Untuk ya itu hasil yang ngelihat lebih baik. juga kan gitu. Iya. Seru ya. Ya, nah, aku pengen nanya sama kamu nih, kan kamu kayak anaknya kalem gitu kan ya, tenang. Kayaknya Baik. I know her. Oh, Kalem. Baik hati gitu, kayaknya selau gitu kan. Nah, balik lagi kan kamu sekarang bilang kamu bekerja by data, ada KPI dan segala macam. Tapi untuk achieve itu semua, ya kamu pasti juga nge-lead tim yang tidak sedikit ya gitu. Ada ya SDM yang harus kamu lead juga gitu. Kamu ngalamin naik turun Apa tuh? vibe-nya kamu, mood-nya, and then energy level gitu, how you maintain that? Kayaknya kalau semua entrepreneur pasti ya kayak rasain hati yang Lelah ya. Kayak aduh capek. Karena kan ya balik lagi kayak I think problem tuh ada banyak kan, ada yang monetary, ada yang business, maksudnya ya kebanyakan people problem lah gitu ya. As we grow, cuman di situ juga ngajar kita jadi lebih apa ya? Mungkin lebih nggak naif ya. Lebih yang kayak apa adanya juga gitu, kayak terus juga lebih bisa wise. Kita jadi mau belajar juga sebenarnya apa sih yang benar-benar baik dan apa yang benar-benar buruk gitu. Benar-benar salah tuh apa, salah itu apa, benar itu apa gitu. Karena kan kalau enggak, yang penting rasa gue begini ya gue bener, kan gue bosnya gitu ya, enggak begitu gitu. Jadinya dengan belajar sekarang pun aku juga masih belajar ya, like again I'm not perfect, I'm still trying to perfect, improve myself juga. Cuman ya mungkin kalau misalkan ya SDM itu sih challenging. Dia sedang memikirkan kata-kata yang tepat. SDM itu challenging. Yeah, I guess so. Yes. One of the words itu challenging. interesting. Itu lebih sopannya. Ya, Interesting cuman, gitu. belajar lah. Ya karena ya itu handle people dan juga handle emosi ya kan. Tapi di satu saat juga kamu harus tetap bisa work well gitu kan dengan apapun yang ada di depan kamu, itu kan nggak gampang gitu loh. Apalagi kayak kemarin kan gue juga baru lahiran, even kayak before. Nah, ini baru lahiran. Ini selamat. Officially become a working mom. Even kayak itu aja juga I try so hard to be kayak mungkin to be calm di saat hormon-hormon ini saat hormon stabil semuanya gadang. Iya dan kayak gue pas lagi melahirkan ya, I stop working 2 days before giving birth and I start working 6 days after I give birth. Gila. Jadi kayak nggak ada 3 bulan cuti. Oh nggak ngefek buat tapi dia. Tapi benar, entrepreneur itu jangan salah loh. Gue juga kayaknya cuti itu beberapa hari sebelum melahirkan dan udah kerja lagi. Ya mau nggak mau nggak sih. Even misalkan cuti deh, tapi kalau misalkan ada something wrong di kantor, masa kamu tutup HP? Nggak mungkin dong airplane mode. Pasti kayak ada apa langsung tanya gitu kan.
Iya. Jadi ya Yeah, itu that's sih. one thing about Being entrepreneur kayak begitu Ya, sih. makanya mungkin we have to have friends yang juga That's right, understand. bener. Dan Support tempat system kita balik renting. lagi. Iya. Jadi sekarang udah berapa bulan ya dia your baby? 4 months. Gemes. 4 months sudah months. seperti ini, Iya, sudah gila aktif itu. bekerja. Tapi kita perlu tepuk tangan, ini satu Hebat. effort yang luar biasa. Oh iya. Enggak, kadang-kadang We know maksudnya how hard it is. Gue yakin lo pada berdua juga kayak gitu kita deh tahu kayak gue. betapa sulitnya. Iya, benar Maksudnya benar. 4 bulan. Nah sekarang aku mau nanya gini Di, kalau misal aku dengar dari kamu ya 2016 itu baru lulus kuliah, berarti langsung jadi bikin usaha. Bikin ya? usaha. Langsung. Berarti aku mungkin bisa membaca Odi. Yeah. Termasuk Bentar lagi ambisius. ditanya zodiaknya apa nih? Oh. I know. Capricorn. Oh, iya, benar sama. Nggak, cuma maksudnya Odi berarti ambisius lah ya, dari kira-kira dari kecil mungkin udah punya cita-cita banyak gitu ya dia. Yeah, not really actually. Oh not really, okay. Lo gak sih waktu itu ya, jadi I remember Ternyata enggak. Kamu Ternyata salah. enggak, salah ya. triggernya itu beda triggernya. Jadi memang gue tuh kayaknya harus digituin di apa ya, disepelein dulu. dulu, Oh, baru disepelein berasa dulu, baru oke. bangun gitu. Sama gue. Iya, Kayak gitu. iya, Jadi iya. I remember it was a Sunday afternoon dari gereja ya. Kita lagi di mobil barengan sama my family. Terus emang I'm very close with my dad kan, and of course karena deket jadi pasti kita pengen dad recognition dong, ya kan. Jadi waktu itu gue masih kuliah. Terus habis itu I'm 4 sisters and gue tuh yang ketiga. Oke, jadi yang pertama, jadi my dad bilang kayak oke, nanti yang pertama nih itu kamu bagian HR ya, HRD, soalnya kamu galak gitu. Oke. Yang kedua, kamu bagian finance ya, soalnya kamu pelit gitu, suka duit gitu. Maksudnya bukan pelit ya, tapi lebih kayak very cermat calculative nih ya, gitu ya. cocok, Oke, cocok. finance. Oke. Dan gue nungguin dong, oke gue apa nih gitu kan. Oke, gue diloncatin. Terus tiba-tiba dibilangin, diloncatin. kamu yang keempat nih, Dede gitu. Kamu bagian sales ya, soalnya kamu suka ngarang cerita gitu. Soalnya kayak kalau cerita tuh bagus gitu kan. Terus gue kayak what about me gitu loh, gue apa? Terus habis itu kayak bokap gue bilang, nanti kamu yang temenin papi aja deh jalan-jalan ke mall gitu. Terus gue kayak what do you mean gitu. Kayak di situ gue langsung kayak langsung ya, maksudnya gue juga nilainya nggak jelek gitu loh. Maksudnya kayak ya dari situ sih gue maksudnya I'm gonna prove you wrong. Pembuktian langsung. Turns out Iya. sekarang ya mungkin gue yang paling gak bisa diem nih gitu deh. Jadi itu triggernya. Trigger pertama ternyata. kali yang kayak oke, gue harus punya something yang gue create myself gitu. Ya. Menarik Which is ya. good, which is good. Karena orang digituin tuh triggernya ya nggak bisa selalu sama kayak begini. Betul. Nggak Ada semua. juga malah down, Down. malah nggak bisa. Ya udah nerima aja gitu Makanya kan. kita belajar yang apa? Iya kan? MBTI ya. Iya, yang kemarin itu. MBIT, Betul. MBTI, Betul, iya. betul. Emang nggak semua orang Outputnya outputnya bisa bagus. bisa down, tapi kayak kalau kita tambah disepelekan tambah panas. Gimana? Lo juga gitu ya? Gue iya. Disepelein tambah panas dong. Iya dong. Bukan down ya. Pemacu untuk oke, gue bisa nih Ya, gue sebenarnya. buktiin gitu. lo nanti. Iya, Bisa gitu kan? untung ada Tapi itu untungnya. ya. Iya. Soalnya kan kalau di bisnis kayaknya pasti bakal ketemu banyak yang begitu ya. Apalagi misalnya kita baru mulai, terus kita mau jadi supplier of a big client, and then this big client, oh who are you? Kayak what's your portfolio? Oh cuman segini. Itu pasti sering terjadi. Mentalnya yang ditempa banget sih. Ya. Benar. Dan apalagi jujur kalau misalnya di dunia pekerjaan tuh kadang-kadang gue pernah sih kejadian di gue. Jadi nggak tahu ya, karena kita cewek. Kita cewek terus misalnya dealing with a guy atau ya another cewek, terus gitu kita misalnya seneng yang kayak bersolek gini lah ya, misalnya suka dandan, tapi dikira tuh kita nggak bisa kerja. Ada loh kayak Ada gitu loh. tipikal Gue apa pernah ya? digituin soalnya. Iya. I thought you just Tapi like stigma a itu ada loh Barbie yang masih. kayak nggak bisa kerja. Tapi gue malah happy loh kalau gitu. Iya ya. It's a compliment to you. It's a compliment ya. Yeah, Iya sih, it's a gue sebenarnya compliment. happy karena gue dibilang kayak Barbie. Dan yang penting kan kita sendiri tahu kalau kita bisa. Iya. Cuma maksudnya ternyata saat gue belum membuktikan, orang berpikir seperti itu gitu loh. Jadi memikirkan oh mungkin gue nggak bisa kerja nih. Padahal itu adalah part of ini ya, merawat diri ya.
Iya. Karena harus tetap cakep ya kalau jadi cewek. Kayaknya apalagi Kita kerja. mempercayai itu sih. Tapi Oke. ini maksud gue berarti Odi tadi ambisius karena ada trigger. Ada trigger. Nah cuma yang gue mau tanyakan lagi nih Di, ini kita kan udah pernah merasakan nih El dan Mandy dan sekarang Odi. Sebelum punya anak pasti kan kita akan totally lebih all out lah dalam kerjaan. Yang ada tanggungan, nggak ada yang kita pikirin, makan tidurnya ya sekarang. Sekarang ya kan. Ya kita udah, kalau aku jujur waktu itu sempet kena yang namanya working moms guilty, you name it lah. Terus udah gitu susah konsentrasi dalam kerjaan, Kepecah-pecah kan soalnya. kesulitan seperti itu. Iya. Nah dari Odi nggak merasakan. Kayaknya dia kayaknya baru tahu gitu ya. Gitu ya ternyata. Kok gue enggak ya? Ternyata dia kayaknya belum ini. Odi gimana Di? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya. Ini kita nggak masalah. Justru ini kamu yang pertama enggak ada juga sih yang enggak. Ada gitu kan? Iya, ya tapi mungkin ada tipsnya itu. Kenapa kok bisa kamu nggak kayak gitu misalnya ya. Kalau enggak, kalau iya ya silakan cerita. Kita mengintimidasi. Oke. Mungkin situasinya kan beda-beda ya. Kalau misalkan aku kan I live with my in-laws kan. Dan kebetulan my in-laws itu especially kayak my mom-in-law itu kayak kerjanya giat banget gitu. Bahkan dari dulu sampai sekarang kayak she's been working, and ya dari situ mungkin aku ngeliat so it's possible gitu sebenarnya ya. Dan because I live with them juga, jadi guilt pasti ada. Itu pasti ada yang kayak aduh should I harus ada di rumah terus gitu. Tapi ternyata hari ini harus ke kantor gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya ya anak gue nggak kekurangan kasih sayang juga gitu sebenarnya ya. Gitu, jadi ya udah gitu, sama aja deh. Sebenarnya guiltnya itu malah lebih besar pas gue lagi hamil. Karena mungkin gara-gara dengar baca-baca gitu ya kanan kiri gitu kan, biasalah. Jadi kayak ngerasa aduh gue lagi hamil tapi kok kayaknya gue nggak bisa rest di rumah gitu ya, kasihan nih baby segala macam. Until one day my mentor lah gitu kayak ngomong, no actually nggak boleh males-malesan. Kalau misalnya lu males-malesan, your baby itu tuh sebenarnya udah tahu what you're doing, what you're feeling, what you're thinking gitu. Cause kayak she's inside you gitu. Makanya you have to show your baby supaya nanti pas udah lahir jangan males, harus giat kerja juga gitu. Justru di saat kamu lagi ke kantor, kamu lagi misalkan ngomel atau kamu lagi apa, kamu harus ngomong, hey barusan kayak mami tuh ngomel gara-gara begini gitu. Jadi kayak sembari ngajarin gitu. Tadinya tuh aku guilty banget sampai to a point ada beberapa kali kayak nangis lah gitu ya. Cuman ya karena kata-kata itu jadi oh ya udah sebenarnya gue malah showing nih sekarang, gue malah lagi ngajarin gitu. Terus itu pun juga pas dia udah lahir, gue juga jadi malah ada terpicu lagi kayak because I love her so much, kayak gue harus build this bigger gitu for her gitu. Itu mungkin ya. Tapi guilt pasti ada lah, pasti ada. Tapi lebih besar justru motivasinya mungkin, daripada guiltnya. Iya, kalau di compare ya. Yeah, which gitu. is good. Good. Dan anaknya Odi perempuan juga ya. Perempuan. Iya. Gitu. Ini bagus deh. Bagus. Maksudnya gitu. cerita yang pas lagi hamil and then ngomong nih mami lagi habis marah gini, ini tuh kayak udah mengeducate ya. Iya karena ya memang dari dari study juga kan ya, kayaknya aku juga sempat baca-baca kalau misalnya dari kandungan pun dia udah bisa ya itulah mendengarkan, merasakan ya kan, listen to whatever that you say. Udah masuk subconsciousnya gitu ya. 0 to 7 years old if I'm not mistaken. Interesting. Gitu. So berarti mungkin kalau dari yang aku tangkap juga kan mungkin sekarang kamu juga tinggalnya sama in-laws ya berarti. Berarti support system kamu juga dari keluarga yang paling gede ya? Harus iya. Karena jadi untuk siapa lagi? Ya gak sih? Mungkin itu juga sih yang bikin bisa Odi ngerasa oke dan fine, mungkin ya lebih ke motivasinya tadi ya kan, mungkin juga ngelihat dari contoh yang ngelihat dari contohnya mom-in-law-nya juga kerja keras kan. Jadi semua sebenarnya mindset sih ya. Baliknya ke mindset. Betul.
lingkungan kita ya, maksudnya kan kadang-kadang ya kita jujur-jujuran aja, nggak semua orang punya lingkungan yang sama, bener gak? Ya, support Kita, sistemnya support yang system baik kita gitu. beruntung mungkin keluarga kita dukung kita kerja nih sebagai perempuan. Tapi kan juga banyak ladies mungkin yang di luar sana yang kerja justru mungkin nggak dimengerti gitu loh. Ya lu nggak perhatiin anak ya, lu ninggalin anak ya. Dan Itu jadi beban. jadi kayak apa ya? Itu kita makin bersalah nggak sih kalau kayak gitu? Iya sih, betul. I think kayak semua orang punya cobaan masing-masing ya. Iya, benar-benar. Beda-beda ya gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Ya, karena maksudnya kayak all of us itu stronger than we thought. We are strong. Betul. Betul. Nah, tadi yang menarik, Odi sempat ngomong dia punya mentor gitu kan. Ya. Nah, mentornya ini mentor in business or lebih ke life mentor atau gimana? Life. Oh, life mentor. Yeah. Oh, Yeah, that's life nice. mentor lah. Oh, really? Yeah. Oke. Jadi kayak kamu bisa share apapun ke dia gitu kan? Maksudnya share lah, mungkin one of the nanya. support system gitu juga kali ya? Iya, gitu. Oke. Kalau lagi lost. Iya benar sih, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Gue pikir kan tadinya cuman ya interesting juga ya, ternyata kalau misalnya di bisnis kita juga punya mentor gitu kan. Kayaknya buat someone yang bisa kita bisa tukar pikiran ya kan, maybe just share the problems, tapi kayak kamu nggak sendirian kok, at least kayak gitu loh. Bener, dan itu pun juga ngebantu kita ya, dari yang tadi yang awal-awal kita ngobrol tuh mengenai planning, nekat sama tekad tuh beda gitu ya, harus bisa bedain. Ya itu supaya kita jangan sampai nekat, dengan adanya mentor tuh jadi tekad gitu loh. Karena instead of kayak kita dari 1 ke 10 gitu ya, kita mau ke 10, ya nggak usah 1 jatuh 2, terus ke 2, terus jatuh lagi ke 3, jatuh lagi ke 4 misalkan ya. Kita ya bisa ya loncatin 1 sampai 5, jadi 5 ke 10 gitu loh. Dengan adanya mentor kan, the right one gitu. Tapi kamu punya untuk bisnis kali ya, kita ngomongnya ya. Bisnis ada mentornya juga. Iya. Interesting. Mungkin kita tuh. perlu ada mentor ya. Selama ini kan lu mentorin gue mentorin. Tapi emang bener kayak mungkin kalau mentor dulu aku pernah ikut ini ya, entrepreneur organization ya. Yang EOA juga. Di situ mentor aku bukan cuman mentor di sana, tapi juga teman-teman yang barengan gitu, itu mentor aku juga. But I think kayak my biggest mentor ya sebenarnya my husband sih. Iya. Oke. Gitu. Iya. Jadi ya Iya. Suami juga ini businessman berarti. bisnis. Oke. Jadi That's berdua amazing. bisnis mereka. Bagus. Nanti kebayang dong anaknya kayak Iya. kira-kira. Ya itu legasinya turun nanti. Inspirasinya turun. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya. Yes. Pertanyaan terakhir dari gue, Odi ini juga kemarin masuk Forbes 30 under 30 ya. Tepuk tangan Tepuk dong tangan. gila. Jadi Keren kebayang banget. dong umurnya ya, masih under 30 ya dia. Under 30 ya. Almost 30. Almost 30 tapi dengan prestasi luar biasa. Iya, hebat. Jadi tinggal dihitung-hitung aja 2016 sekarang kalau mau guessing umurnya. Nah tapi ada lagi nih, mungkin pesan aja maksudnya dari Odi gitu ya. Kira-kira untuk mereka yang masih muda nih, mau jadi pebisnis juga. Mungkin especially perempuan, karena kita bicara sekarang mungkin generasinya berarti Gen Z lah, anggap lah ya, anak muda sekarang, milenial. Apa sih yang mereka harus miliki? Tadi kan kita udah belajar tuh, harus jangan nekat, just do it dan tapi mungkin ada lagi nggak tips untuk mereka kayak prinsip lah? Another important things. Important things, boleh business principles, boleh life principles. Yes. Kalau gue lebih ke mungkin life, lebih kayak gimana caranya supaya mentalnya kuat ya. Gitu, karena kan di saat kita baru lulus, kita baru keluar dari lindungan papa mama gitu ya. Dan maksudnya bukan lindungan papa mama, lebih keluar dari comfort zone ya. Yang dimana kita baru di reject gitu, kayak dulu pas awal-awal tuh mau coba dapetin klien, aku bener-bener tuh pertama kalinya telepon itu ada kali 70 clients in 2 days. Cold calling tuh. In 2 days. In 2 days. Oke. Cold calling. Itu benar-benar kayak ya begitu, dan dari 70 itu cuman 1 yang nyangkut.
Dan ada yang kayak saya nggak butuh langsung tutup. Terus gue ada yang kayak kok jahat banget sih gitu. Kayak aku begitu gitu. Nah cuman ya udah emang kayak gitu. Kayak it's not easy but it's worth it. Jadi mungkin yang aku mungkin bisa share, at least it works for me. Jadi setiap kali dapat masalah, rejection atau apapun itu yang nggak ngenakin ya, think of it like a medicine gitu. Di saat misalkan lu lagi sakit, lu dapat obat, lu sembuh, lu happy gitu. Jadi di saat misalkan ada masalah, ya it's actually your medicine in business world gitu, yang dimana lu bakal belajar, lu bakal jadi makin pinter lagi, dan itu jadi bekal lu untuk the next day gitu. Jadi kayak anggap masalah itu tuh jadi kayak obat, and di saat lu lagi sakit, when you see medicine ya lu bakal jadi tenang kan pas lagi sakit gitu, terus sembuh, lu akan sembuh. Jadi dari situ jadi bisa keep going, never give up. Intinya cuman itu ya, I think ya, kayak at the end of the day semua pebisnis yang udah sampai tua kalau ditanya kok bisa ya, maksudnya mentor-mentor aku gitu ya, kok bapak masih bisa sih, ibu gitu, kayak udah tua masih very spirited gitu dan bisa capek kesuksesan ini gitu. Ya mereka jawabannya kebanyakan ya nggak tahu ya, aku cuman kayak nggak ada opsi aja to say no gitu, nggak ada opsi to say give up gitu. Karena sudah ditempa juga sih, I believe. Iya. Udah ditempa dan tetap no, I'm keep going gitu loh. Nggak mau keep nyerah on going gitu. Nggak mau nyerah, going aja. jalan aja terus gimana caranya. Iya. That's really good point. Gitu doang. Yes. Thank you. Okay. Thank you so much, Odi. Buat waktunya udah nyempetin kesini ya, ngobrol sama kita juga. Sukses terus buat kamu, buat sama-sama. all of your products yang Sama-sama. akan kamu kembangkan. Yeah. Maybe that's all ladies for today's episode. Semoga Bermanfaat. semua yang kita obrolin ini bisa bermanfaat juga buat kalian. And see you on the next episode. Bye.